ketika pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkat, tanpa ampun yang melimpah? Pantaskah kami menghadap padamu? Padamu kami mohon, kami taat setia janji. Ya Tuhan, kami Kau baik selalu. Dengan dikau, dengan teman, dengan kawan, serta lawan. Ya Tuhan, kami Kau baik selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas segala anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami semua dapat berkumpul di frekuensi ini untuk bersama-sama beribadah pagi, renungan fajar, suara kebenaran. Bapa, kami juga bersyukur atas segala kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga pagi hari ini kami semua Kau bangunkan dalam keadaan sehat. Bapa, pagi ini dalam ibadah renungan fajar ini kami mohon roh kebijaksanaan-Mu bagi para pelayan-pelayan-Mu, baik yang pujian, yang berdoa, yang membaca firman Tuhan, terlebih yang akan menyampaikan renungan pagi hari ini, sehingga hanya dari-Mu saja mulut kami gunakan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Karena penyertaan-Mu kami dapat mendengarkan firman-Mu sebagai bekal untuk aktivitas kami hari ini, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Sertailah selalu dan lindungilah kami selama awal, pertengahan hingga akhir renungan fajar ini, sehingga semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, doa ini hanya kami lantunkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kepinyahan winansi dining kepangiran Jadiosro nesuka piwulan margining kautaman imedang pitados tansah arumantos terus nangis sesami yang lepat gas wingelekno dining sabdaning kang moposo yang dosa ya samya pratobat nampono nasiramat dimen yang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang lesah sinung lipur nyoto kasela pasaning sang sabdo wawatekan pindah utomo wakekah ing prataya dimenjang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita membaca dari Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 22 akan kami baca berdua beserta Bu Endang. Demikian firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. 1. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. 2. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. 3. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapatkan malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. 7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat.
tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Selanjutnya, ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. 11. Oleh karena namamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. 16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. 17. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. 18. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. 20. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. 22. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 22 yang sudah kami baca berdua, Ibu Sri dan Ibu Endang. Diberkatilah setiap kita anak Tuhan yang senantiasa rindu membaca, mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Maka di dalam kehidupannya hari lepas hari senantiasa diberkati Tuhan, diluputkan dari hal-hal yang jahat, dan senantiasa ada sukacita yang daripada surga turun atas mereka semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dan ku bersyukur di hadapanmu, dirasakan indah hadiratmu. Telah dibuka mata hatiku dan peristiwaku untuk nikmati firman-Mu.
ku terjatuh, penuhkanlah pikiranku dengan air. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah pikiranku dengan air. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah pikiranku dengan air. Firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Akan firman-Mu. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sudah melayani dari awal sampai saatnya kita akan belajar bersama dari kitab Perjanjian Lama Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mari kita akan mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu rindu kehadiran-Mu. Hamba-Mu rindu urapan daripada Roh-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar dan menjadi berkat yang mendengarkan. Hamba-Mu yang tidak berguna, banyak kekurangan, keterbatasan, penuhi dengan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu yang hina ini Kau penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan dengan baik karena kuasa-Mu. Kami semua sudah siap untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Sucikan semua peralatan yang kami pakai supaya dapat membantu kelancaran untuk penyampaian renungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berdalat atas kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan belajar Mazmur 25 ini. Perlu diketahui bahwa kitab Mazmur ini jumlah pasalnya ada 150. Itu dibagi 5 golongan atau 5 jenis Mazmur. Ayat Mazmur 1
sampai 41 itu adalah buku Mazmur yang pertama. Mazmur 42 sampai 72 itu buku Mazmur yang kedua. Pasal 73 sampai 89 itu buku Mazmur yang ketiga. Pasal 90 sampai 106 itu buku Mazmur yang keempat, dan pasal 107 sampai 150 itu buku Mazmur yang kelima. Dan semua itu adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar buku Mazmur yang pertama, yaitu pasal 1 sampai pasal 1 sampai 41 itu cirinya sama, yaitu doa pribadi Raja Daud. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Raja Daud dia adalah seorang raja yang sejak muda, dia lahir pada tahun 1004 sebelum Masehi. Kira-kira umurnya sekitar 17-18, itu dia bisa mengalahkan Goliat pada waktu itu. Karena mengapa umurnya masih muda? Karena dia adalah seorang gembala. Dia belum memenuhi syarat masuk tentara di Israel, karena persyaratan masuk menjadi tentara itu umur 20. Jadi Daud ini masih umur di bawah 20. Kalau kakak-kakaknya sudah menjadi tentara di Israel. Itu ada 3 orang yang menjadi tentara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia mengalahkan Daud itu sekitar tahun 1023 sebelum Masehi. Jadi umur 19 tahun. Setelah itu dia mengalami penderitaan. Kenapa mengalami penderitaan? Karena Raja Daud tidak rela kalau kerajaannya diberikan Daud, meskipun Daud yang sudah mengalahkan panglima Goliat. Selama beberapa tahun Daud menderita. Dia dibenci oleh Raja Daud dan semua tentara-tentara yang di Israel. Dia tetap percaya kepada Tuhan karena Daud itu andalannya adalah Tuhan. Sejak muda, sejak menjadi gembala, dia dalam menghadapi apapun dia hanya mengandalkan Tuhan karena tidak ada yang diandalkan. Orang tuanya juga jauh dan dia tidak pernah ketemu sama orang tuanya. Dia harus menghadapi serigala, menghadapi ular dan sebagainya, itu hanyalah kepada Tuhan. Inilah kebiasaan Daud. Jadi segala apa yang dihadapi, dia tetap mengandalkan Tuhan. Seperti juga menghadapi Goliat, itu dia juga mengandalkan Tuhan. Sampai akan dibunuh beberapa kali oleh Raja Saul, dia juga diselamatkan oleh Tuhan. Setelah 17 tahun, dia mengalami petualangan di padang gurun dan selalu diburu oleh Raja Saul dan tentaranya.
Dia tetap kuat karena dia adalah dilindungi oleh Tuhan. Karena Daud selalu berlindung kepada Tuhan. Setelah umur 30, dia dinobatkan menjadi Raja Israel. Karena Saul sudah mati, Saul sudah tidak ada lagi, ya. Dia matinya bunuh diri melawan orang Filistin. Lalu Daud dinobatkan menjadi raja umur 30 tahun. Dia berkuasa atas Israel selama 40 tahun. Dan dia meninggal umur 70 tahun. Jadi masih muda dia meninggal. Masih tua Bapak Dr. Stephen Tong. Kemarin saya mengikuti Natal di Semarang. Umurnya pendeta Dr. Stephen Tong itu 83. Dia masih mampu menyampaikan firman Tuhan selama 2 jam, tidak putus. Tapi Daud hanya berumur 70 tahun dia dipanggil Tuhan. Dan pagi ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berbicara tentang bagaimana Daud mengalami penderitaan, dia mengalami kesusahan. Ini disebabkan karena apa gitu ya. Oleh sebab itu pada pagi ini judul renungan saya beri tema tetap percaya kepada Tuhan di masa sukar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada pepatah Jawa, yaitu sudah jatuh tertimpa tangga pula, wis tiba masih ketiban ondo, tangga itu ondo, itu alias awake lagi apes. Seperti itulah gambaran kondisi Daud pada waktu itu. Mengapa Daud kok mengalami apes, mengalami ringkih? Ya, kita tahu bahwa Daud juga masih manusia, dia belum sempurna, dan dikatakan di dalam perjanjian baru bahwa daging iku ringkih, tapi roh itu cumadang. Apa dosa Daud kira-kira? Bapak Ibu kalau kita telusuri, ketika Daud dalam pertualangan itu banyak juga dia menyakiti banyak orang. Karena dia juga sebagai begal pada waktu itu, begal untuk hidup kelompoknya. Itu juga membenci Daud. Di samping itu semua pegawai istana rohnya Saul juga membenci Daud. Jadi itu kira-kira dosa Daud masih lagi ditambah di dalam 1 Samuel 11. Itu dia 2 Samuel 11 itu dia juga merasa berdosa karena dia mengambil Batseba menjadi istrinya dan membunuh Panglima Rea. Itu juga dia merasa dia berdosa. Ya, pada masa-masa seperti itulah Daud merasa dirinya kesepian. Dia merasa menderita. Menderita karena dosa-dosa. Dia sadar bahwa semua ini karena dosa saya. Oleh sebab itu pada saat ini dia merasa kesepian dan menderita. Itu ayat 6. Ia berada dalam kondisi terdesak, ayat 17. Ia sengsara dan mengalami kesukaran karena dosa, 18.
ayat 18. Itulah kira-kira banyak pengalaman-pengalaman yang dialami. Dia akhirnya merenung dan membuat syair di dalam Mazmur ini. Jadi dia merenung untuk masa lalunya. Dia akhirnya membuat syair Mazmur nyanyian Daud seperti itu. Sehingga judul daripada syairnya yaitu tetap percaya Tuhan meskipun dia mengalami kesukaran. Jadi dia waktu itu tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan melindungi. Ternyata betul, meskipun dia menjadi begal, ya pada waktu itu dia merampok punyanya Nabal, dan itu Nabal marah dan akan mengusir, tidak diberi apa ya namanya, tidak diberi karena itu minta opah setelah begal, tapi begal dia itu sebagai bodyguard Nabal itu Pak Nabal. Jadi Pak Nabal tidak memberi upah atau memberi persembahan kepada Daud dan kru-krunya, orang-orang yang pada waktu itu putus asa bergabung kepada Daud. Ini kan menyakitkan, sehingga Daud marah, akan dibunuh semua keluarga Nabal dan istrinya yang bijaksana, yang namanya Abigail itu melerai, ya. Sehingga Tuhan tetap melindungi Daud, bahkan Daud mendapat upah begitu besar, termasuk mengambil Abigail, ya, karena Nabal meninggal karena mabuk-mabukan. Itulah pelindungan Tuhan. Dia merasakan, wah, meskipun saya menjadi orang seperti itu, tapi tetap dilindungi sama Tuhan, dan Tuhan tetap menyelamatkan saya. Seperti masa-masa sukar seperti itu, ya, kita tetap berpegang kepada Tuhan. Daud hanya mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kembali seandainya kita mengalami seperti yang dialami Daud, kita mungkin akan putus asa, mengeluh, bahkan marah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya di kebun, ya, di Rembang sana. Sana itu tanaman saya diserang ular dan juga kurang curah hujan. Saya sering mengeluh di dalam hidup saya. Aku iki putrane Gusti, kok jagung diserang ular. Bapak yo padha wong liya seperti itu. Wong liya yo padha karo aku. Jagunge yo padha dipangan ular. Jagungku ya dipangan ular. Tapi saya kembali kepada Tuhan lagi. Harjono kowe apa, kowe lempung. Tidak bersyukur. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu mampu mengusir ular, yang mendatangkan curah hujan itu mampu. Saya akhirnya kembali bertobat. Ya ampunilah Tuhan, karena kelemahan saya, manusia yang berdosa ini, sehingga sering ngomel-ngomel, bersungut-sungut, karena tidak dipenuhi harapannya. Jawaban Tuhan itu lain, tidak seperti apa yang kamu inginkan. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jagung itu kalau ada panas, tidak ada hujan itu ularnya mati, ularnya itu tidak kuat. Seandainya dia jelek, dibungkus itu bungkusnya akan hangat. Nah itu dia menjadikan dia mati. Nah setelah saya amati, setelah ada hujan turun, jagung-jagung yang diserang ular itu ularnya sudah tidak ada, dan jagung
bisa tumbuh lagi dengan subur. Itulah contoh dalam waktu kesesakan, kesukaran, ya. Itu sering putus asa. Tidak seperti Daud selalu bersandar kepada kita. Kita harus meneladani Daud, karena kita juga manusia lemah, banyak salah, apes lan sakit. Kita juga bisa jatuh di dalam dosa, karena kita masih hidup di dunia ini, ya. Tapi dikatakan roh itu cuma ada, roh itu memberi pertolongan supaya kamu tetap ingat bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Bapak Ibu, inilah keuntungan sebagai anak Tuhan yang setiap pagi berdoa membaca firman, cepat elingi. Roh Kudus itu cepat mengingatkan kita, sehingga kita menjadi eling lagi. Nah, kita itu sadar lagi, ya, bahwa Tuhan itu lebih luar biasa. Maka dari itu, cara Daud menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan, sampai itu ayat 1, kuangkat jiwaku kepadamu, aku percaya, engkau kunanti-nantikan sepanjang hari, ayat 5. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, ayat 15. Aku berlindung kepadamu, ayat 20. Aku menanti-nantikan Engkau Tuhan, 21. Ini adalah suatu iman, kepercayaan yang seolah-olah memang Tuhan itu sanggup dan segera untuk memberi pertolongan. Tapi kita harus sabar. Jangan sampai kita habis doa minta wujud, Tuhan menjawab, itu jangan seperti itu. Itulah sering yang dialami oleh manusia-manusia yang tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah beribadah itu sakal kudu dijawab. Tuhan punya waktu sendiri untuk menjawab itu. Setelah itu akhirnya kita mengakui, oh Tuhan memang luar biasa, bahwa kuasa-Mu Kau nyatakan dalam mukjizat dalam kehidupan kami. Seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa Daud tetap percaya kepada Tuhan di masa sukar, di masa sulit, meskipun apes alae rodo ibarat ibrani ngisap? Karena dia mengenal Allahnya, yaitu Allah yang menyelamatkan, Allah yang penuh kasih, ya, Allah yang penuh rahmat dan kasih setia, yang memberi kebaikan. Itu ayat 5, ayat 6, ayat 7. Yang bergaul dekat dengan orang-orang takut akan Dia, ayat 14. Yang peduli pada sengsara umatnya, ayat 15 sampai 20. Kepada Tuhan yang demikian Daud berseru. Oleh karena itu, di tengah kesesakannya, Daud mencari Tuhan, ayat 4. Terbuka pada ajarannya, memohon pengampunannya, ayat 7 sampai 11. Dan berharap pada penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan, ayat 16-19. Meskipun situasi hidup menyesakkan dada, tapi Daud tetap percaya bahwa Allah akan menolong. Bahkan kepercayaan itu membuat Daud berseru kepada Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari segala kesesakannya. Diibaratkan karena doa ini doa pribadi, Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh rahmat, penuh kasih. Tuhan juga bisa membebaskan bangsanya dari tangan-tangan musuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sering berdoa syafaat, kita juga berdoa pribadi. Di samping doa pribadi, kita juga mendoakan
untuk bangsa kita, teman kita, saudara kita. Karena apa? Tuhan memperlakukan kuasanya itu seperti memperlakukan kuasa kepada kepribadian kita. Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Dan kita kenal kepada Tuhan, Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih. Dan kita percaya kepadanya. Dan kita selalu menantikan dan tetaplah percaya padanya dalam segala keadaan. Karena dialah Allah penyelamat kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin kita seperti Daud, ya, kita ada susah, ada kesukaran, tapi kita juga pernah mengalami hati yang gembira, sukacita. Nah, kalau dalam keadaan berlimpah itu kita mengucap syukur, itu gampang, berdoa gampang, tapi kalau dalam keadaan sesakan kesukaran inilah yang diharapkan Tuhan, kita tetap setia kepadanya. Jadi kalau ada pujian, Tuhan itu tidak berjanji bahwa langit selalu biru, jalan itu selalu rata, tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita dalam keadaan apapun. Tuhan menyertai kita, diberi kuat. Bapak Ibu, meskipun jalan tidak rata, kita bisa berjalan bersama Tuhan. Meskipun ada kesulitan, sekarang kita bersama Tuhan, ya. Meskipun langit mendung, tidak biru lagi, karena mau hujan turun, ada badai, kita tetap percaya kepada Tuhan karena kita berjalan kepada Tuhan. Kita disertai Tuhan sehingga kita sampai tujuan. Itulah firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan mendengar doa-doa pribadi kita. Apapun keadaan kita, kita selalu setia dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya terkasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan bertangguh, meski aku tak pantas. Datanglah, segarkanlah jiwaku yang merah.